ke kopi daong juga cuma 15 Iya. menit. Iya, saya pilih itu di daerah situ juga ya, saya pilih. Iya, sehingga keterkaitan nih dengan materi saya ya. Oke, siap Bu, siap. Ini udah bisa nih kayaknya. Ini udah bisa nih kayaknya. Siap, Mangga, silakan dilanjut. Ya, maaf hostnya. Ya, maaf sekali. Maaf sekali. Mana Bayu udah bisa lagi sekarang ya, udah kembali. Selamat datang kembali. Belum. Sedikit lagi Bu Ica sebentar. Lagi. Oke, siap. Kebetulan saya berdampingan nih dengan hostnya ya. Ya, tidak terlalu sulit kalau ada permasalahan. Mantap. Mohon maaf sekali lagi nih. Apa-apa Bu, yang penting semangatnya nggak hilang ya Bu. Sinyalnya Iya. hilang nggak apa-apa. Iya. Kalau semangat tetap semangat, apalagi nih Bu Damanik hadir. Hai Bu Dam, apa kabar? Hai. Bu Dam. Kita coba-coba tampil nih Bu Dam nih ya. Bonus anggrek dong. Nanti deh ya, saya kirim Bu Dam anggreknya ya. Tapi jangan fotonya ya. Luar biasa, kalau ibu-ibu mah rame banget. Oke, mantap. Ada ya? Bisa ya. Oke, silakan dilanjut. Silakan Ya, Ibu baik. Ratna dilanjut. Ini dihilangkan Bu. Ya, sebentar nih, saya kebetulan juga ada hostnya yang cantik, yang pinter nih untuk membantu saya. Saya kurang familiar, ini agak-agak dibesarin sedikit bisa. Tapi udah terlihat bagus ya? Udah Bu, udah Ya, terlihat. oke deh. Ini rekan-rekan guru sekalian, bahwa di akhir-akhir ini banyak sekali kaum ibu-ibu, bahkan meranjak ke bapak-bapak, juga ke anak-anak muda, bahkan ke anak-anak usia remaja pun begitu memanfaatkan waktu luangnya dengan cara hobi menanam bunga. Ya, kebetulan saya juga sama. Ini yang tadinya tidak hobi menanam bunga, tapi di masa pandemik ini karena memang banyak waktu luang, maka saya terpengaruh juga begitu ya dengan teman-teman saya ikut menanam bunga. Nah, di samping bunga itu bisa menciptakan satu penyaluran hobi begitu ya. Ternyata setelah saya baca-baca, bunga juga bisa bermanfaat untuk kesehatan. Oke. Nah, di sini apa saja sih begitu kan ya manfaat dari bunga itu yang selama ini menjadi teman kita dalam masa pandemik ini ya. Nah, sebenarnya bunga itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan ya. Mari kita coba kupas tuntas begitu apa saja yang bisa kita manfaatkan dari bunga. Ya. Nah, tanaman bunga itu memang merupakan satu tumbuhan yang selama ini kita anggap sebagai tanaman hias, ternyata memiliki kegunaan di bidang kesehatan. Nah, apa saja sih begitu ya bunga yang bisa kita gunakan untuk kesehatan itu? Nah, diantaranya ada beberapa bunga yang bisa dipergunakan untuk mengobati penyakit seperti kencing batuk. Ya, nah saya mencari bunga-bunga yang memang keterkaitan dengan penyakit-penyakit yang biasa diderita oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah ya, karena memang lebih bermanfaat begitu. Diantaranya kencing batuk. Ya, bisul barangkali ini Bu Ica ya pernah bisul. Kita atau rekan-rekan semua nih guru-guru di sini pernah bisul begitu ya. Kalau nggak salah Pak Deden ini yang pernah bisul ya. Nah, lalu bisa juga penyakit mata dan juga penyakit kulit lainnya ya. Misalkan saja kalau penyakit kulit lainnya ya bisa kurap, pudis gitu ya dan sebagainya. Nah, lalu juga penggunaan tanaman bunga ini adalah sebagai obat yang mempunyai keunggulan. Karena di sana tidak memiliki efek samping ya. Karena apa? Karena memang di tanaman bunga ini tidak ada unsur zat kimianya. Jadi kalaupun nanti Bapak dan Ibu mau mencoba begitu resep yang nanti akan saya kemukakan, mungkin
dijamin ini ya, dijamin tidak ada efek samping. Mungkin kalaupun bunga itu tidak bunga itu tidak artinya tidak apa itu tidak manjur begitu ya, tidak memiliki efek samping. Nah, tapi kalaupun manjur itu alhamdulillah ya. Nah, lalu bahan baku dari bahan alami ini ya. Jadi bunga itu adalah dari bahan alami dan berbeda dengan obat biasa yang digunakan dengan bahan-bahan kimia ya, sehingga kalau misalkan Bapak dan Ibu mau mencoba resep saya ini tentunya dijamin begitu ya, tidak memiliki efek samping. Nah, selanjutnya, di samping untuk pengobatan, bunga juga dapat digunakan untuk perawatan tubuh. Ya, nah biasanya ibu-ibu ya, yang mau merawat tubuhnya, begitu ya, yang mau memperhalus kulitnya dan sebagainya. Nah, ini ada berikut beberapa bunga dan cara pemanfaatannya untuk kesehatan. Ya, baik kita lihat. Nah, yang pertama adalah bunga melati. Nah, bunga melati ini adalah bunga yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita dan tidak sulit ya untuk mencari bunga melati karena bunga melati ini proses tumbuhnya ini tidak memerlukan waktu, tidak memerlukan media ataupun cara-cara yang khusus, tidak, tetapi bunga melati ini biasa tumbuh liar atau tumbuh di mana saja dan bahkan dengan mudah bisa kita temui. Nah, bunga melati ini bisa digunakan untuk mengobati panu. Ya, nah barangkali Bapak dan Ibu ada yang memiliki panu, ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan bunga melati. Nah, caranya yaitu setiap kali selesai mandi, nah gosokkan bunga ini pada kulit yang panuan. Nah, sampai bunga berwarna kehitaman, ya. Jadi diambil bunganya begitu ya, kita gosokkan begitu ke kulit yang ada panunya, tapi terus digosok begitu sampai si bunga melati yang tadinya warnanya putih berubah menjadi kehitam-hitaman. Nah, bunga melati juga dapat digunakan untuk menyembuhkan mata yang perih dan merah. Nah, kalau mata perih dan merah, ini barangkali mata Bapak dan Ibu lelah begitu ya setelah bekerja, apalagi sekarang di masa pandemik ini sering sekali bertatapan dengan layar komputer begitu ya, atau layar laptop Anda atau layar HP Anda, maka serasa perih mata begitu ya karena mata lelah begitu. Nah, bisa memanfaatkan bunga melati ini. Nah, caranya yaitu dengan menghaluskan sekuntum bunga melati lalu oleskan pada bagian mata yang perih atau gatal. Nah, ini dilakukan sampai rasa perih atau gatal itu hilang. Nah, begitu Bapak dan Ibu, bunga melati ini manfaatnya cukup banyak ya, dan dengan mudah diperoleh dan bisa dicoba-coba begitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya yaitu bunga Wijaya Kusuma. Nah, ini ada beberapa bunga Wijaya Kusuma. Sebenarnya bunga Wijaya Kusuma ini banyak macamnya. Ada bunga Wijaya Kusuma yang berbentuk seperti ini, yang besar begitu ya, Bapak dan Ibu. Ada juga yang berwarna begitu, kalau ini warnanya putih yang biasa kita temui. Lalu juga bisa juga yang berwarna pink kemerah-merahan, atau bisa juga sebenarnya ada bunga Wijaya Kusuma yang kecil, yang seperti ini ya. Ya, biasanya bunga Wijaya Kusuma ini muncul pada malam hari begitu. Kalau siang hari dia tidak berkembang, tapi kalau malam hari baru berkembang. Nah, bunga Wijaya Kusuma ini dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit bisul ya. Nah, penyakit bisul itu penyakit yang memang kadang-kadang dari mana munculnya tidak tahu, tiba-tiba saja bisul begitu ya. Kalau kata orang katanya sering banyak makan telur begitu sehingga bisul, atau juga karena pakaian tidak ganti lalu kena kuman begitu bisa menyebabkan bisul. Nah, ini caranya mudah sekali, yaitu dengan menempelkannya pada bagian bisul itu menjelang tidur setiap malam hari ya. Nah, saya rasa ini resep yang sangat mudah sekali begitu, tidak memerlukan tata cara yang banyak atau proses yang sistematikanya berbelit itu, tidak ya, cukup saja ditempelkan begitu ya untuk bunga Wijaya Kusumanya ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan, slide berikutnya yaitu bunga matahari ya. Nah, ini
Tadi sudah kita bahas tentang bunga melati, lalu bunga wijaya kusuma, dan selanjutnya bunga matahari. Nah, bunga matahari ini sama ya, bunga yang banyak sekali kita temui di sekitar kita dan mudah sekali didapat ya. Nah, bunga matahari ini sekarang ini dari dulu barangkali ya sudah dibudidayakan begitu menjadi tanaman yang memang dimanfaatkan untuk pembuatan kuaci begitu ya, kuaci bunga matahari. Nah, kuaci bunga matahari ini banyak dijual begitu ya di supermarket atau di toko-toko minimarket, itu banyak sekali karena memang bunga matahari atau kuaci bunga matahari ini di samping untuk cemilan juga bermanfaat untuk keindahan kulit begitu, karena memang bunga matahari ini mengandung vitamin E begitu ya, sehingga ibu-ibu kalau ingin kulitnya halus ya silakan banyak mengkonsumsi bunga matahari. Nah, bunga matahari juga bagus untuk ibu-ibu yang memang daya tahan tubuhnya ya, atau daya hasrat untuk Bu Ayu namanya itu. Nah, ini bisa menambah hormon katanya ya, bisa menambah hormon, terutama untuk untuk ibu-ibu yang sudah menopause gitu ya, lebih banyak mengkonsumsi kuaci, itu bisa menambah hormon gairah kembali gitu ya. Mohon maaf ini ya agak dewasa nih bahasanya, saya yakin semuanya sudah dewasa ya. Baik, saya tidak terlalu banyak mengupas tentang apa itu kandungan dari biji bunga matahari, tetapi saya lebih cenderung kepada bunga matahari dapat untuk digunakan untuk menyembuhkan penyakit kencing batu ya. Nah, caranya itu mudah sekali, yaitu dengan sebatang tanaman bunga matahari itu dipotong ini ya, sebatas kira-kira 0,5 sentimeter dari atas akar. Ya, jadi saya ulang kembali, sebatang tanaman bunga matahari dipotong sebatas kira-kira 0,5 sentimeter dari atas akar ya. Jadi di bagian bawahnya sekali. Nah, lalu dicuci sampai bersih, lalu rebus sampai mendidih hingga airnya tinggal 1 gelas. Nah, kemudian didinginkan, lantas disaring dan minumlah selama 5 hari secara berturut-turut ya. Jadi dari bunga matahari ini adalah batangnya yang kita manfaatkan. Jadi sekitar 1 cm ya, atau 0,5 cm dari akar. Nah, tadi ya yang saya kemukakan bahwa bunga matahari ini satu samping keindahan, 2 bijinya juga untuk cemilan yang bermanfaat, juga akarnya bisa digunakan untuk mengobati penyakit kencing batu ya. Silakan dicoba nih. Nah, lalu selanjutnya yang keempat adalah bunga kenanga. Nah, bunga kenanga ini memang salah satu bunga yang untuk saat ini tuh sudah agak langka ya, karena memang bunga kenanga ini jarang sekali orang menanam ya, karena memang dia batangnya yang tinggi begitu ya, batangnya yang tinggi, lalu juga tidak terlalu indah begitu ya kalau misalkan ditanam di dalam pot. Tapi untuk sekarang mungkin ada yang menanam di dalam pot ya. Nah, biasanya bunga kenanga ini ditanam di halaman rumah karena memang dia mempunyai akar tunggang sehingga dia besar begitu ya, besar. Nah, bunga kenanga ini sering kita jumpai itu di kios-kios bunga, terutama untuk kegiatan sekar ya, menyekar kuburan begitu ya. Ya itu wangi sekali ya, harum sekali. Nah, bunga kenanga ini juga bermacam-macam, ada yang kuning, ada yang sedikit keputih-putihan, tapi sama manfaatnya kedua-duanya. Nah, bunga kenanga ini sebenarnya sudah banyak ya orang membudidayakan bunga kenanga ini, karena tadi di samping banyak manfaatnya juga bunganya harum sekali begitu ya, bisa kita
hampir sama dengan bunga melati. Jadi bisa kita simpan di ruangan dan nanti ruangan kita akan menjadi harum begitu ya. Nah ini ya, bunga kenanga ini merupakan bahan baku untuk menghilangkan bau badan. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau yang mempunyai permasalahan dengan bau badan, kita bisa menggunakan bunga kenanga. Nah, bagaimana caranya? Yaitu 2 genggam bunga kenanga dicampur dengan 1 ons kencur. Nah, dihaluskan kedua bahan tersebut, tambahkan jeruk nipis, lalu gula dan garam secukupnya. Nah, lalu seluruh bahan itu diremas-remas dengan 2 gelas air, lalu disaring ya. Nah, ini mudah sekali Bapak dan Ibu ya, bila punya permasalahan dengan bau badan atau BB ya. Jadi kita tidak usah lagi menggunakan Rexona ya, tidak usah lagi begitu, tapi bisa kita memanfaatkan bunga kenanga. Nah, lalu minum ya segelas ramuan ini setiap pagi dan sore. Nah, sementara ampasnya dapat digunakan sebagai obat pegal linu, yaitu dengan mengoleskannya pada bagian yang pegal dan linu. Ya, nah ternyata bunga kenanga ini banyak sekali manfaatnya. Ya, kadang kita sibuk dengan bekerja, tidak terasa gitu ya, bangun tidur atau menjelang tidur, itu badan pegal-pegal, itu bisa kita tempelkan tadi ampas dari ramuan yang airnya sudah kita minum ya, jadi badan kita akan segar dan juga wangi ya. Ini murah meriah sekali ya, murah meriah sekali. Nah, selanjutnya berikutnya yaitu mengenai bunga kenanga. Di sini juga dapat dipakai sebagai bahan lulur badan ya. Nah, ini sebagai bahan lulur badan. Nah, ini bagaimana? Yaitu dicampur dengan daun pandan dan daun kemuning ya. Nah, ini saya contohkan, barangkali Bapak dan Ibu, biasanya Bapak-bapak nih yang belum paham tentang daun pandan ini ya, saya contohkan. Daun pandan itu biasanya tumbuh dengan mudah begitu ya, bisa dikatakan tanaman yang liar begitu ya, artinya banyak tumbuh di berbagai tempat. Nah, lalu ini bunga kemuning ya, yang menyerupai bunga melati ya, menyerupai bunga melati, hanya dia bentuknya seperti ini. Ini bunga kemuning ya, banyak kita jumpai di kios-kios bunga, karena memang bunga kemuning ini sudah ditanam di dalam pot ya, karena memang dia rimbun. Nah, lalu bagaimana caranya? Ini semua bahan tersebut dijemur sampai kering ya. Jadi pandan dengan kemuningnya itu dijemur sampai kering. Lalu ditumbuk dan dihaluskan ya, ini ditumbuk sampai halus begitu. Ya, lalu dicampur sedikit temu giring. Ya, nah ini Bapak dan Ibu, saya berikan contoh dari temu giring ya, seperti tanaman apa itu namanya, umbi-umbian ya, tanaman umbi-umbian. Ini mungkin daunnya hampir mirip dengan daun apa kunyit begitu ya, nah bunganya yang seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan temu giring. Nah, ini biasanya masih banyak di pedesaan ya. Kalau di kota mungkin sudah banyak dijual di supermarket. Bapak dan Ibu tinggal beli di sana ya. Nah, lalu selanjutnya campurlah dengan tepung beras ya. Tepung beras juga banyak begitu ya, dijual di pasar atau di toko-toko supermarket begitu ya, atau minimarket, itu banyak tepung beras. Nah, lalu bentuk sesuai dengan selera ya, boleh dibentuk kalau sudah jadi itu bulat-bulat atau panjang-panjang, itu terserah ya. Nah, agar tidak berjamur, jemurlah sampai kering ya. Kemudian simpan dan gunakan sewaktu-waktu ya. Nah, jadi bisa ini lulur kita tidak usah beli ya, kita manfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Insya Allah begitu ya, kulit Bapak dan Ibu menjadi kinclong ya. Nah, ini tadi karena dijemur kering begitu, jadi bisa dimanfaatkan kapan saja. Nah, kira-kira apakah kita harus setiap saat lulur begitu ya, melulur kulit kita? Nah, sebaiknya kalau kita mau melulur badan itu tidak terlalu sering ya, karena kalau misalkan terlalu sering maka pori-pori akan menjadi besar gitu ya. Nah, lebih baik minimalnya 1 minggu lah ya, 1 minggu sekali atau mau 1 bulan sekali pun boleh-boleh saja
begitu ya. Karena memang lulur di sini tidak mengandung zat kimia sehingga tidak berefek samping. Nah, tadi beberapa tanaman yang memang bermanfaat untuk kesehatan, yang dimana penyakit-penyakit atau hal-hal yang memang sehari-hari kita rasakan begitu ya, atau ditemukan di lingkungan kita. Nah, selanjutnya ini ada bunga ya, di sini juga bunga begitu secara, kalau tadi saya katakan itu secara lahiriah ya, artinya dalam bentuk nyata pada badan kita ada penyakit bisul, ada penyakit tadi panu begitu ya, atau pegal-pegal, atau kulit kita ingin bagus begitu ya, kita manfaatkan untuk kesehatan. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, bunga itu tidak saja berdampak kepada kesehatan, tetapi juga mempunyai efek kepada psikologi kita. Ya, nah bagi kaum muda begitu kan ya, Bapak dan Ibu yang merasa muda kembali begitu, yang single parent ya. Nah, kalau ingin mengungkapkan rasa cinta itu bisa atau dapat diungkapkan melalui bunga. Nah, ya, itu barangkali Bapak dan Ibu yang masih jomblo ya, yang ingin mengungkapkan rasa cinta kepada pasangannya dan bisa memanfaatkan bunga. Nah, bunga apa saja sih yang bisa dimanfaatkan untuk mengungkapkan rasa cinta Anda? Nah, bisa menggunakan bunga melati, mungkin yang saya contohkan di sini begitu ya, karena melati itu melambangkan kesucian. Ya, atau juga bisa menggunakan bunga mawar gitu ya, karena bunga mawar itu mengungkapkan rasa cinta begitu ya, seindah bunganya begitu, atau juga bunga tulip ya, asal jangan bunga bang saja ya, karena kalau bunga bang nanti ya Bu Ica begitu yang paling pertama sekali ingin ya diungkapkan rasa cintanya dengan bunga bang. Oh ya, Bu Ayu juga mau katanya. Boleh Bu, boleh kalau itu. Langsung diterima. Langsung diterima ya kalau diungkapkan dengan bunga bang ya. Baik, Bapak dan Ibu ya, kita lanjut kembali begitu ya. Nah, ini di samping tadi kita bisa mengungkapkan rasa cinta dengan bunga, bunga juga bisa dapat menyejukkan udara. Ya, kalau Bapak dan Ibu merasa suntuk, ya, merasa jenuh atau ada perasaan bete begitu ya di rumah, silakan pergi ke taman bunga begitu ya. Kalau boleh saya informasikan sedikit begitu ya, di daerah Cisarua ke atas ke sana ya, hampir mendekati Cipanas, itu ada Taman Bunga Nusantara. Ya, kalau Anda berkunjung ke sana, begitu di sana banyak sekali aneka bunga dengan berbagai negara begitu ya Bu Ayu ya. Jadi negara Belanda misalkan begitu ya, di sana banyak sekali bunga tulip begitu ya. Jadi ciri khas dari beberapa negara. Nah, itu tertata sangat rapi sekali begitu, sehingga kalau kita sana itu serasa sejuk ya, sejuk, indah, damai, nyaman begitu ya. Nah, sehingga mungkin Bapak dan Ibu kalau memang mau wisata yang murah meriah ya silakan begitu, dibuatlah halaman kita dengan tanaman bunga ya. Jadi sehingga kalau kita ada dalam keadaan yang tidak nyaman atau lelah dan sebagainya, itu menatap bunga-bunga ini serasa sejuk ya. Tentunya bunganya yang beraneka warna. Nah, selanjutnya, nah ini juga bunga bisa menghilangkan beban pikiran ya. Nah, kenapa begitu? Karena di masa pandemik ini kan banyak sekali hal-hal yang kita pikirkan ya, dengan banyaknya korban begitu ya dan sebagainya. Itu kenapa Ibu dan Bapak begitu juga anak muda beralih ke tanaman bunga, karena bunga ini dikatakan bisa menghilangkan beban pikiran. Ya, jadi banyak ini pencinta bunga atau juga banyak penjual-penjual bunga ya di masa pandemik ini, yang tujuan itu tadi bisa menghilangkan beban pikiran ya. Nah, selanjutnya juga di sini dikatakan ya bahwa bunga ini bisa dijadikan aromaterapi. Ya, jadi ada beberapa ahli atau pakar bunga atau pakar kesehatan begitu bisa menciptakan satu bunga dijadikan aromaterapi. Ya, kalau ini itu bunga
apa ini namanya Bu Ayu? Lavender. Lavender ya, ini bunga lavender begitu ya. Ini bisa dijadikan aromaterapi atau bunga-bunga yang lainnya ya, itu bisa. Oke, sehingga apa itu, baik itu sabun ya, lalu apalagi minyak wangi ya, atau juga pewangi ruangan ya, itu menggunakan wangi-wangi bunga-bungaan. Karena itu tadi yang berfungsi sebagai aromaterapi ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Kita tampilkan di sini bunga sebagai pengobatan ya. Tentunya bunga sebagai pengobatan tadi di awal sudah saya katakan ada beberapa bunga yang berfungsi sebagai pengobatan. Ya, tentunya Bapak dan Ibu juga tidak terbatas pada bunga-bunga yang saya sampaikan di depan tadi. Ya, bunga-bunga yang bisa kita manfaatkan untuk pengobatan. Ya, di samping bunganya yang bisa kita gunakan untuk pengobatan, ada juga daunnya atau batangnya. Ya, nah sehingga kalau kita mau membuat apotek hidup, ya kita bisa juga ya menanam bunga-bungaan di sana. Jadi tidak hanya sekedar di apotek hidup itu tanaman-tanaman yang obat saja begitu ya. Yang sehari-hari kita buat itu kan tanaman obat saja ya, seperti kunyit atau apa itu bidara atau ya banyak sekali. Nah, kita bisa juga sekarang manfaatkan di apotek hidup kita itu bunga ya. Itu. Jadi semakin indah ya apotek hidup kita di halaman sekolah atau di halaman rumah. Nah, baik Bapak dan Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam materi tadi bisa Bapak Ibu cerna dan juga bisa bermanfaat begitu ya untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu guru, juga Ibu Nisa, barangkali itu sedikit penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rana, terima kasih banyak atas penjelasannya semua tentang bunga-bunga. Ya, ternyata bunga di sekitar kita itu tidak hanya indah ya Bu Ratna ya, ternyata memiliki Ya, betul. Manfaat yang lebih selain hiasan, selain bisa dijual belikan ya Bu, bisa jadi usaha juga ya Bu. Ya, betul. Betul ya. Bisa Banyak buat sekali manfaatnya. kulit juga ya, seperti tadi misalnya bunga melati yang kalau di saya tuh menyeramkan Bu, kalau bunga melati itu kalau bau melati itu pasti aja pada kabur gitu. Kok bisa begitu? Ya gitu ya. Padahal bunga melati itu banyak manfaatnya ya Bu ya, selain Ya. dengan wanginya, dengan ternyata buat kulit juga bagus. Nah, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan, sekarang dibuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya atau menambahkan atau lainnya silakan ya, Bu. Silakan. Silakan, mungkin ada Bu Ayu mau nanya. Ada Pak Anwar, silakan Pak Anwar mau bertanya atau ada yang lain. Di sini ada Nur Aini. Halo Nur Aini. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Bu Nur Aini. Iya Bu Silakan, Nisa, Bu. luar biasa ini Bu Ratna menyampaikannya cocok sekali berbunga-bunga Iya, berbunga-bunga. dengan temanya. Ini saya jadi penasaran, ini nanyanya mungkin saya nanya dulu tentang ini Bu. Bu Ratna berapa koleksi bunga yang punya di rumah? Pasti banyak gini. Nah, mungkin bisa datang ke rumah buat melihat nih. Ya lumayan ya Bu ya, lumayan tidak banyak. Gitu ya. Iya, tadi di awal kan sudah saya kemukakan ya bahwa saya baru mencintai bunga begitu. Oh, baru. Iya. Ya, baiklah. Terus pertanyaan berikutnya saya bertanya ini tadi kan banyak ada bunga yang bisa dipakai buat pengobatan bisul ya. Ya. Ini saya pengalaman punya anak bayi masih waktu itu usia 1,5 tahun sekitar itu ya. Sering sekali tumbuh bisul. Jadi satu sembuh, berikutnya muncul lagi, terus udah sembuh muncul lagi. Jadi kayak satu tumbuh terus tumbuh. Tadi kasihan sebenarnya ngeliat anak gitu ya. Terus karena saya tidak tahu kalau bunga bisa untuk pengobatan ya, coba kalau dari dulu sudah tahu nih saya pakai bunga berkali ya Bu ya. Iya betul. Saya ke dokter untuk pengobatan. Nah sebenarnya kalau
bunga itu sendiri bisa dipakainya sampai sekali pakai atau berulang-ulang bisa digunakan untuk pengobatan itu? Ya, baik Ibu Nuraini, begitu ya. Karena kita tadi tidak mengandung zat kimia, ya, jadi kalau bahannya itu secara alami, biasanya tidak cespleng, Bu. Tidak cespleng ya, biasanya begitu. Maksudnya tidak langsung sembuh. Nah ini untuk pengobatan secara alami itu harus berulang-ulang, Bu. Harus berulang-ulang. Minimal 1 minggu baru akan terlihat. Jadi dampaknya itu karena tidak ada berdampak, maka prosesnya pun lama, Bu. Nah, jadi kalau misalkan bisul, mungkin pas ditempel itu sedikit mengempes begitu, Bu. Jadi tidak langsung rata ya, Bu ya. Kita tempel besok pagi udah nggak ada gitu. Ya, jadi tidak bim salah bim begitu, karena tadi prosesnya yang alami begitu ya, tidak mengandung zat kimia, sehingga bisulnya tadi bertahap, Bu. Bertahap. Nah, jadi tidak Baik, langsung ya, Bu. Iya, terima Betul. kasih. Ya, dulu juga saya pernah mencoba ya, Bu ya, beberapa tanaman begitu untuk panu ya, dulu untuk panu begitu ya. Nah, itu dioles-oles begitu. Yang pertama itu dia akan sedikit memerah, si kulit itu memerah. Nah, lalu setelah dioles-oles lagi, berikutnya lagi agak memerah lagi, dan sembuhnya itu mengkerucut, Bu. Jadi mengkerucut. Jadi dia samping-sampingnya dulu begitu ya, samping-sampingnya mengecil dan hilang seperti itu. Jadi Iya, ada baik. proses. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Ratna atas penjelasannya, dan terima kasih juga untuk Ibu Nuraini yang sudah bertanya, sudah langsung dijawab juga sama Ibu Ratna ya. Bu Nuraini, bagaimana? Sudah cukup jelas ya Bu ya untuk penjelasannya dari Bu Ratna. Nah, mungkin yang lain ada lagi yang mau bertanya, ada atau menambahkan atau memberi masukan atau yang lainnya, silakan. Masih ada beberapa. Ada Bapak Anwar, ada Ibu Rusmawati Damanik, silakan mau bertanya. Bu, yang bertanya nanti dapat hadiah bunga ya, Bu ya? Iya, siap. Saya sudah siapkan beberapa foto bunga. Jangan Jadi nanti fotonya tinggal dong. saya kirim. Ya, Berarti saya benar siapkan ya beberapa foto bunga. Asik. Kalau saya bertanya, saya dikasih bunganya juga ya, Bu ya? Oh, siap. Nanti tinggal pilih saja Bu Ica mau bunga apa. Nanti saya kirim, asal jangan bunga bank ya. Saya nggak punya nih. Nggak punya. Ibu. Tentunya yang saya kirim pertama ke Bu Ica adalah bunga mawar. Ya. Aduh, kenapa Bu Untuk Ibu cinta sama saya? untuk apa ya, mencurahkan begitu perasaan sayangku padamu. Aduh, itu aku sangat senang sekali diberikan bunga mawar. Ya, ternyata berarti benar ya Bu, ya bunga itu bermanfaatnya jelas ya Bu. Udah pernah dicoba soalnya ya Bu ya. Berarti benar nyata gitu. Manfaatnya. Saya mau nyoba Bu, kulit saya Bu, biar kinclong gitu Bu. Biar nyerodot gitu kalau ada nyamuk juga ya, bisa ya Bu ya? Bisa. Tadi cuma itu tadi ya saya katakan bahwa karena kita prosesnya secara alami ya, alamiah begitu. Jadi tidak bisa langsung nyerodot ya Bu Ica ya. Tidak bisa langsung nyerodot ya, artinya memerlukan proses yang cukup lama ya. Itu jadi istilah Sundanya itu leken. Ya, kalau ada leken begitu ya, iya, atau apa sih bahasa Indonesianya itu, rajin begitu ya, rajin begitu setiap hari, continue ya, terus menerus begitu, insya Allah ya, karena memang pada zaman dulu itu orang-orang dulu itu tidak mengenal zat-zat kimia, tidak mengenal seperti yang sekarang ya, macam-macam produk kecantikan itu tidak mengenal. Orang-orang dulu itu cantik-cantik secara alami karena menggunakan bahan yang alami. Dibandingkan dengan masa sekarang ini ya, masa sekarang ini orang cantik tidak alami ya, seperti skincare gitu ya, perawatan tubuh dari atas sampai ke bawah begitu. Bila kita berhenti perawatan itu, maka akan muncul kembali begitu ya masalah-masalah yang kita rasakan. Tapi kalau kita merawat secara alami begitu tadi ya, dengan cara bunga-bunga, itu tidak ada efek samping dan tentunya tidak akan menimbulkan hal yang menjadikan masalah baru begitu ya. Lihat saja nenek-nenek kita zaman dulu begitu, cantik-cantiknya alami banget ya, cantik luar dalam ya, dibandingkan dengan sekarang begitu
Ya, cantiknya hanya luarnya saja. Ya, jadi inner beauty-nya nggak muncul. Tapi kalau dulu inner beauty-nya muncul, ya, muncul gitu. Jadi back to basic ya. Skincare. Bisa jadi back Harus to basic. sabar juga ya Bu ya kalau pakai bahan-bahan yang alami. Yang Iya. penting Di samping tadi ya. Tadi Tadi ya Bu Ica ya. Jadi di luarnya dipakai begitu ya. Nah, dalamnya juga sama. Jadi kesehatan jasmani dan rohaninya. Ya, jadi cantik luar dan dalam. Itu Bu Ica. Bu Ica, saya mau izin bertanya dong. Oh, silakan Ibu Sri Ayu Pujia. Sri Ayu silakan. Ini Pertanyaan menarik kali. Ini kan memang membicarakan terkait manfaat bunga ya. Yang pengen saya tanyakan dan memang saya penasaran banget. Manfaatnya mah dikembang gimana ya Bu? Mandi kembang. Nah, Bu Ratna gimana nih mandi kembang? Aduh, Bu Ayu ini pertanyaannya sudah mendalam ya. Jadi perlu saya memanggil Ustadz Danu barangkali ya. Ini kalau di pagi hari ya. Jadi secara spiritual ini ya. Jadi jawabannya harus secara spiritual ya, tidak lagi kepada logika ya, tidak lagi kepada logika. Nah, saya akan jawab Bu Ayu ini dengan dua sumber barangkali ya, dua sumber. Kita bicara tentang logika ya, kita bicara tentang dunia nyata, kita bicara tentang faktual. Tentunya kita menggunakan logika yang berbicara. Nah, kalau yang kedua kita bicara tentang kepercayaan ya, kepercayaan atau sugesti ya, sugesti itu kita bicara tentang supranatural ya, gitu. Nah, jadi Bu Ayu, saya jawab dari dua sisi ya. Kalau sisi tadi fakta begitu. Nah, secara logika bahwa bunga 7 rupa begitu ya, direndam lalu mandi tengah malam ya. Nah, kalau secara logika itu tidak ada efek ya. Yang jelas kalau orang tersebut ya belum makan begitu ya, mandi tengah malam akan masuk angin ya. Dan juga kalau mandinya itu tidak berendam ya, artinya hanya diguyur saja, itu tidak ada efek sama sekali ya, artinya tidak ada menimbulkan apapun. Tapi kalau misalkan direndam begitu ya, bunga itu beberapa saat atau di bathtub begitu ya, di bathtub, nah kita masukkan bunga yang wangi-wangi, nah kita berendam di sana ya, tentu menimbulkan efek tubuh kita menjadi wangi bunga. Nah, itu barangkali ya Bu Ayu ya, itu kalau secara faktual atau secara logika yang kita bisa kaji. Nah, tapi ada yang di sisi lain secara supranatural ya, supranatural. Nah, ini barangkali juga saya tidak begitu paham tentang supranatural, karena kalau supranatural itu keterkaitan dengan kepercayaan kita. Ya, kepercayaan kita kepada hal-hal yang kita hadapi atau yang keterkaitan dengan sugesti. Ya, nah sugesti ini tidak bisa dimasukkan secara logika, tapi sugesti itu bisa, ya bisa terjadi pada manusia. Ya, contohnya saya barangkali Bapak dan Ibu pernah membawa anaknya yang sakit, ya. Nah harus saja ke dokter yang sama. Ya, baru ditengok sama dokternya sudah sembuh. Itu merupakan satu sugesti. Ya, nah kalau sudah keterkaitan dengan sugesti, kalau Bu Ayu percaya bahwa bunga itu bisa, bunga 7 rupa itu bisa menimbulkan kekuatan buat Bu Ayu, ya itu tadi Bu Ayunya harus percaya ya, terhadap hal itu Bu Ayu ya, maka mungkin akan terjadi ya beberapa manfaat dari 7 macam bunga itu. Ya, itu barangkali ya Bu Ayu ya yang bisa saya jawab begitu ya, dengan keterbatasan pemahaman saya tentang supranatural ya. Karena yang saya jelaskan di sini bukan berketerkaitan dengan supranatural ya, tapi keterkaitan dengan logika atau secara ilmiah. Begitu Bu Ayu ya, bisa dipahami Bu Ayu? Terima kasih penjelasannya sangat memuaskan. Ya, kembali ke Bu Ica, silakan. Ya, Bu Ratna. Bu Ayu minat mau mandi kembang? Mau mandi kembang langsung malam nanti nih. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tapi melihat waktu juga sudah mulai menunjukkan lagi mau jam 12 ya Bu Ratna ya?
Iya. Bagaimana, mau ditutup saja untuk pertanyaannya atau masih ada yang lain? Pertanyaan? Ya, barangkali bisa disimpulkan, Bu Ica. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, silakan untuk Bu Ratna untuk menyimpulkan dan memberikan statement mengenai manfaat bunga ini. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Ica, Bapak dan Ibu Guru. Di pagi yang cerah ini menjelang siang ya, mungkin bisa dikatakan pagi menjelang siang. Tadi sudah saya kemukakan beberapa manfaat bunga bagi kesehatan, baik itu kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani. Nah, di antaranya ada bunga matahari, ada bunga apa tadi, Wijaya Kusuma, begitu kan ya, dan bunga-bunga yang lainnya. Itu artinya begini, Bapak dan Ibu, manfaatkanlah apa yang ada di sekitar kita itu untuk apa ya, mengobati apa yang kita rasakan. Jangan tanaman secara natural dulu ya, artinya alami dulu. Baru kalau sudah tidak alami, tidak bisa kita obati secara alami, begitu ya, baru kita pergi ke dokter ya. Jadi jangan langsung menggunakan zat-zat kimia. Nah, ternyata di sekitar kita itu bisa dijadikan apa ya, alat untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu sudah dengan apa ya? Dengan kalau kita punya masalah itu solusinya ada di sekitar kita. Ya, jadi bertanam bunga ya silakan ya, kita cari begitu apa sih di samping manfaat keindahannya, begitu ya, kita cari sehingga nanti kita bisa apa ya, hidup dengan kesederhanaan gitu ya, karena murah meriah itu Wica obat bunga. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu silakan selamat bertanam bunga ya, dan selamat mencari begitu manfaat dari bunga yang Bapak Ibu tanam sehingga memiliki berbagai fungsi. Itu saja barangkali Bu Ica, terima kasih ya, semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Amin. Terima kasih banyak Bu Ratna. Seru banget ya buat penjelasannya, buat pengetahuannya untuk kita semua. Jadi tahu gitu banyaknya manfaat dari bunga-bunga yang ada di sekeliling kita. Jadi seperti kata Bu Ratna, manfaatkanlah yang ada di sekitar kita. Sebelum kita menggunakan bahan-bahan kimia, kita manfaatkan dulu bahan-bahan alami yang sudah dianugerahkan dari Sang Pencipta kita, seperti itu mungkin ya. Baik, karena sudah selesai juga, saya akan kembalikan lagi kepada host kita, yaitu Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Terima kasih Bu Ica, Bu Nisa Nurnila atas kesempatan pagi hari ini sebagai moderator yang luar biasa. Tangan kita dan Bu Ratna. Semoga di pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi buat para pecinta bunga yang sekarang sudah mulai merebak dan merajalela di mana-mana. Untuk teman-teman sekalian yang mengikuti Zoom meeting di kesempatan hari ini, silakan bisa mengisi daftar hadir yang sudah saya sematkan, linknya ada di kolom chat. Terima kasih kesediaannya. Saya akhir saja untuk kesempatan di pagi hari ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih. Makasih Bu Ratna. Makasih Bu Ayu. Makasih Bu Damanik. Bu Nur Aini juga terima kasih. Terima kasih Bu Nur Aini. Terima kasih Bu Dam. Bu Anwar. Pak Anwar. Ditunggu bunganya ya. Ditunggu bunganya Bu Ratna. Bunganya harum. Baik, izin live ya. Ya, terima kasih Bu Nuraini. Ya, sama-sama. Izin lab juga ya. Dadah. Sampai ketemu di sekolah.